selamat pagi sahabat kecilku, adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Iya, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik, pada hari ini kita akan memulai untuk sekolah minggu. Sudah siap semuanya? Oke, mari kita memuji nama Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang membahagiakan buat kita semuanya, dapat berkumpul kembali dan juga bersua kembali di sekolah minggu ini. Kita mau pujikan lagu pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami dapat bertemu kembali dalam sekolah minggu GKJ Welar. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sangat bersuka cita, kami bergembira untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini bersekolah minggu
di rumah masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan supaya dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Jika sebentar lagi kami juga rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan juga memberkati kami, memberi kami kesiapan hati supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Kami serahkan sekolah minggu pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, apakah kita di rumah saling mengasihi satu sama lain? Mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan tentunya juga mengasihi sahabat dan juga teman-teman kita. Kita mau pujikan lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Namun adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyimak dulu. Tema untuk firman Tuhan pada hari ini adalah persahabatan yang menguatkan. Apa adik-adik? Persahabatan yang menguatkan. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah film adik-adik. Siapa yang tertarik untuk menyimak film pada hari ini? Wah, kelihatannya adik-adik semuanya sangat senang karena kita akan mendengarkan, ada juga menyaksikan film bersama-sama. Nah, film pada hari ini itu mengenai cerita sebuah tokoh atau seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Judul filmnya adalah Deborah dan Barak. Siapa adik-adik? Deborah dan Barak. Nah, langsung saja kita akan menyaksikan film Deborah dan Barak. Ini dia. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim.
dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah, tuanku. Silakan masuk. Jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Oke, tadi adik-adik sudah menyimak toh tentang film Deborah dan Barak. Ada berapa tokoh adik-adik yang ada di film tadi? Nah, tentunya di situ tadi ada tokoh Deborah dan juga Barak. Siapa itu Deborah? Ada yang mau tahu? Nah, Deborah itu adalah seorang hakim adik-adik. Hakim itu tugasnya apa sih? Hakim itu tugasnya untuk memutus sebuah perkara. Kalau adik-adik melihat di TV, ada di pengadilan, itu pasti ada seorang hakim yang nanti akan memutuskan sebuah perkara. Nah, Deborah ini, dia tuh diberi tugas buat Tuhan. Itu bukan hanya sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang nabiah. Nabiah apa sih? Nabiah itu adalah seperti nabi. Nah, kalau nabi itu adalah gendernya laki-laki, kalau nabiah itu gendernya perempuan. Deborah ini adalah seorang perempuan yang bertindak sebagai seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman kepada orang-orang yang ada di Israel. Nah, pada waktu itu ada sebuah penjajahan dari bangsa Kanaan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan. Itu seperti yang kita alami dulu adik-adik. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa
Belanda, dan juga bangsa Jepang. Nah, tentunya di masa penjajahan, bangsa Indonesia merasakan penderitaan. Begitu pula dengan bangsa Israel, adik-adik. Seluruh rakyat di Israel merasa menderita karena dijajah oleh kerajaan Kanaan atau bangsa Kanaan yang dipimpin oleh Raja Yabin. Nah, panglima perangnya bernama Sisera. Nah, merasakan penderitaan yang luar biasa, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, adik-adik. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Mereka terus berdoa, mereka berharap supaya Tuhan memberikan seorang penolong. Kemudian dikirimlah seorang hakim dan juga seorang nabiah tadi yang bernama Deborah. Kemudian panglima perang dari bangsa Israel menemui Deborah untuk minta petunjuk, untuk minta petuah dan saran supaya bisa terlepas dari penjajahan itu. Kemudian si Deborah ini, adik-adik, dia memberikan semangat kepada panglima perang yang bernama Barak itu untuk terus maju, mendorong Barak untuk terus berjuang untuk rakyat dari bangsa Israel itu, adik-adik. Nah, persahabatan dua orang ini, Deborah dan juga Barak, ini sangat menarik bagi kita, adik-adik. Karena kenapa? Sebagai seorang sahabat saling memotivasi, saling membantu, saling mendorong, saling memberi petuah, memberi nasihat. Nah, dengan nasihat-nasihat dari Deborah ini, kemudian bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat, sehingga menang melawan bangsa Kanaan. Nah, ini kalau adik-adik punya sahabat, punya teman yang dekat sama adik-adik, adik-adik harus mau membantu, mau menolong, mendorong untuk maju dan juga memberikan motivasi yang baik. Nah, masih ada satu lagi video, adik-adik. Ini mengenai persahabatan 4 sekawan. Nah, adik-adik penasaran 4 sekawan itu apa sih, Mbak Lisa? Nah, untuk lebih lanjutnya kita tonton video yang kedua. Cekidot. 4 sekawan. Pada suatu ketika ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkuak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkuak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing."
Segera saja si Gagak dan si Tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si Tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si Gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si Tikus lari ke liangnya, dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si Gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, "Kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus." Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, "Setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa." Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Gimana adik-adik? Video yang kedua menarik bukan? Itu mengenai persahabatan empat sekawan. Tadi tokoh-tokoh yang ada di video tadi ada 4 adik-adik. Bisa menyebutkan enggak? Ayo, masih ingat tokohnya siapa? Oh iya, ada tikus, kemudian ada burung jalak, ada kura-kura, dan yang satu lagi rusa. Nah, ketika si rusa tadi dia mengalami kesulitan karena dia kena perangkap, kena jala dari pemburu yang ingin membunuh atau juga memburu rusa itu adik-adik. Apakah 3 temannya itu, apakah 3 temannya itu cuma diam saja? Tentunya tidak adik-adik. Ketiga temannya, ada si tikus, ada burung jalak, dan juga kura-kura, mereka bertindak mencari keberadaan rusanya. Di mana ya rusa ya? Ternyata rusa mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jala pemburu itu. Apa yang dilakukan ketiga temannya adik-adik? 3 temannya itu menolong si rusa supaya dia bisa terbebas. Caranya si tikus menggigit jala itu sehingga jala itu bisa terlepas. Nah, setelah si rusa tadi dilepas dari perangkap itu, mereka sangat bergembira adik-adik karena bisa bertemu lagi dengan teman-temannya. Ternyata ada kesulitan lagi adik-adik. Tadi tiba-tiba ada seorang pemburu. Pemburunya itu melihat ada segerombolan hewan di sekitarnya. Terus apa yang terjadi adik-adik? Hewannya juga merasa terganggu dengan keberadaan dari pemburu itu. Mereka lari adik-adik untuk menyelamatkan diri supaya tidak ketemu dengan pemburunya. Tapi
karena kura-kura jalannya sangat lambat sekali, akhirnya kura-kura ditangkap oleh pemburu. Kemudian dimasukkan ke dalam tas. Wah, melihat hasil tangkapan atau buruan ada di kantong tasnya, pemburu sangat bergembira. Tetapi apa yang terjadi ketika temannya merasakan sedih kehilangan si kura-kura tadi, karena kura-kura nggak bisa lari dengan cepat. Nah, ketika temannya si rusa, kemudian tikus dan juga burung jalak tadi berembuk, kemudian ada ide dari rusa untuk bisa menjadi umpan supaya pemburu tadi bisa melepaskan kura-kura. Rusanya makan di sebuah padang rumput. Melihat rusa makan, pemburunya sangat antusias, semangat sekali untuk mendapatkan si rusa. Nah, pada waktu itu pemburunya lari untuk menangkap rusa dan meninggalkan tas atau kantong yang tadi di pundaknya. Nah, setelah itu adik-adik, si kantongnya itu kan sudah diletakkan di tanah, kedua temannya menolong kura-kura, sedangkan rusa mengalihkan perhatian dari pemburunya. Nah, di situ adik-adik ada suatu persahabatan yang sangat luar biasa. Ketika seorang teman merasakan kesulitan, merasakan kesusahan, maka sebagai teman yang terdekat, sebagai teman yang saling mengasihi satu sama lain, harus mau menolong sehingga teman kita keluar dari kesulitan. Dari kedua video film yang tadi ditayangkan adik-adik, pelajaran apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama, kita harus saling menolong sesama teman kita. Kedua, kita harus mau peduli dengan teman-teman kita, bukannya dicuekin, harus care, harus peduli dengan teman-teman kita. Yang ketiga, di tengah kesulitan yang dihadapi teman-teman kita, maka kita juga memberikan suatu perhatian, pertolongan, saling motivasi, saling mendorong untuk maju. Nah, itu adik-adik firman Tuhan yang bisa kita peroleh pada hari ini. Kiranya kita semuanya dimampukan untuk saling menguatkan satu sama lain, membentuk persahabatan yang saling menguatkan, sehingga kita terhindar dari percekcokan ataupun permasalahan hidup. Kiranya Tuhan menolong adik-adik untuk bisa bersikap baik dengan teman kita, untuk saling perhatikan satu sama lain, mendorong ke dalam hal-hal yang positif. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah menerima firman Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan yang terbaik kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Lagu persembahan kita pujikan lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Yesus.
ini dengan berdoa. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, karena pada hari ini kami sudah bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menolong adik-adik supaya dapat saling menguatkan satu sama lain dengan teman-temannya, saling peduli, saling mengasihi, dan saling mendorong untuk maju. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati adik-adik semuanya dengan kesehatan, dengan kelancaran studi, dengan rasa patuh dan taat kepada orang tua. Kiranya Tuhan memberkati keluarga adik-adik semuanya dengan keselamatan dan juga perlindungan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berkenan di hadirat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengakui banyak sekali dosa dan juga pelanggaran yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami dan mensucikan hati kami, supaya kami semakin patuh kepada Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami panjatkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, untuk lagu penutup kita mau pujikan lagu pujian yang berjudul Kau Temanku, Ku Temanmu. Kiranya Tuhan selalu menolong dan juga memberkati adik-adik semuanya. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.